Narasi dimulai dari satu keputusan yang tidak menunggu pagi, sebuah keputusan yang tidak menunggu laporan lengkap, tidak menunggu peta rapi, dan tidak menunggu cuaca membaik. Keputusan itu mulai berlaku pada tanggal 8 Januari. Bahkan pada malam harinya negara sudah bergerak, bukan karena semua sudah siap, tapi justru karena belum siap sama sekali. Di saat bencana masih berlangsung, di saat hujan belum selesai, di saat warga masih berpindah dari satu tempat ke tempat lain, negara memilih untuk tidak berdiri sebagai penonton. Negara memilih untuk masuk ke dalam kekacauan itu sendiri. Inilah konteks ketika sebuah kebijakan presisi diberlakukan. Tugas pertamanya sederhana, tapi berat. Mempercepat realisasi, memulai rekonstruksi, dan memastikan pemulihan tidak menunggu bencana benar-benar usai. Ini bukan pekerjaan di ruang rapat yang tenang, tapi pekerjaan di tengah situasi yang masih bergerak, berubah, dan penuh ketidakpastian. Negara bekerja sambil menebak arah hujan, sambil menghitung risiko, sambil sadar bahwa setiap jam keterlambatan berarti penderitaan yang bertambah. Struktur besar pun dibentuk, bukan struktur simbolik, bukan tim seremonial, tapi sebuah mesin lintas sektor yang dipaksa bekerja bersamaan. Ada lapisan pengarah yang bertugas memastikan arah kebijakan tetap satu jalur. Ada lapisan pelaksana yang harus turun ke lapangan, ke data, ke logistik, ke uang, ke manusia. Semua disatukan bukan karena kesamaan latar belakang, tapi karena satu keadaan darurat yang sama. Ego sektoral harus diturunkan, prosedur panjang harus dipotong, dan yang paling sulit, rasa aman administratif harus dilepas. Disinilah negara diuji. Karena bekerja dalam bencana bukan soal siapa paling patuh aturan, tapi siapa paling berani mengambil keputusan. Rapat demi rapat dilakukan, bahkan sebelum payung hukumnya resmi keluar. Banyak hal sebenarnya sudah dipahami dari lapangan. Bau lumpur, rusaknya jembatan, terputusnya akses, wajah-wajah pengungsi yang menunggu tanpa tahu sampai kapan. Semua itu sudah lebih dulu hadir sebelum dokumen kebijakan ditandatangani. Ketika kebijakan itu resmi diterima, ritmenya langsung dipercepat. 2 kali rapat intens dilakukan dalam waktu singkat. Bukan rapat untuk mencari aman, tapi rapat untuk mencari jalan. Suasananya serius, kadang panas, kadang diselingi tawa yang sebenarnya adalah cara manusia menahan lelah. Karena di balik meja rapat itu, ada beban besar yang tidak tertulis. Kalau salah ambil keputusan, yang terdampak bukan angka di kertas, tapi manusia. Salah satu isu paling nyata adalah soal uang. Bukan karena negara tidak punya dana, tapi karena dana seringkali tidak bisa bergerak secepat kebutuhan. Ada alokasi besar yang disiapkan untuk jembatan darurat, untuk membuka kembali konektivitas yang terputus, untuk memastikan wilayah-wilayah yang terisolasi bisa bernapas lagi. Angkanya bukan kecil, triliunan rupiah, tapi uang saja tidak cukup kalau terjebak di prosedur. Masalah muncul ketika bantuan justru terhambat aturan. Ada kapal yang siap membantu, ada alat berat yang bisa dipakai, tapi terhalang administrasi. Ada kewajiban bayar ini, bayar itu, seolah-olah bencana masih bisa menunggu bukti transfer. Di titik ini, negara dihadapkan pada pilihan paling telanjang. Taat sepenuhnya pada mekanisme, atau melanggar sedikit demi menyelamatkan banyak. Keputusan pun diambil. Bantuan harus jalan, kapal harus berlayar, alat harus dipakai. Soal administrasi bisa dibereskan belakangan. Karena logikanya sederhana, membantu korban bencana tidak seharusnya dipajaki, dipersulit, atau diperlambat. Kalau orang datang membawa niat baik, negara seharusnya membuka jalan, bukan memasang palang. Hal yang sama terjadi pada bantuan langsung untuk pengungsi. Ada angka yang sudah ditetapkan per orang per hari. Angka yang sebenarnya kecil jika dibandingkan dengan kehilangan yang mereka alami. Tapi masalahnya lagi-lagi bukan pada niat, melainkan pada data. Data pengungsi tidak sempurna, nama berubah, lokasi berpindah, jumlah fluktuatif, sistem ingin rapi, lapangan bergerak liar. Disinilah kalimat paling jujur itu muncul. Tidak ada data bencana yang sempurna. Tidak akan pernah ada. Menunggu data sempurna sama saja dengan menunda bantuan tanpa batas waktu. Maka pertanyaannya berubah. Bukan lagi apakah datanya lengkap, tapi apakah ada yang bertanggung jawab. Bukan lagi apakah sistem puas, tapi apakah rakyat bisa makan hari ini. Keputusan pun kembali diambil. Bantuan harus turun. Risiko administratif harus diterima. Kalau perlu, risiko itu ditanggung oleh negara. Karena negara tidak boleh bersembunyi di balik dalih ketidaksempurnaan data. Dalam bencana, kesempurnaan adalah kemewahan yang tidak relevan. Pendekatan ini mungkin membuat sebagian orang gelisah, karena terbiasa bekerja dengan kepastian, dengan aturan baku,
dengan tanda tangan berlapis. Tapi bencana tidak pernah datang dengan sope yang rapi. Bencana datang memaksa negara untuk memilih. Mau selamat secara dokumen, atau selamat secara kemanusiaan. Yang menarik, dalam proses ini terlihat jelas pergeseran cara berpikir. Negara tidak lagi sekadar bertanya apakah ini sesuai prosedur, tapi mulai bertanya apakah ini masuk akal bagi manusia yang terdampak. Ini bukan soal mengabaikan hukum, tapi soal menempatkan hukum sebagai alat, bukan tujuan. Di sisi lain, pembangunan pasca bencana juga mulai dirancang. Bukan hanya membangun kembali apa yang rusak, tapi memikirkan bagaimana wilayah terdampak bisa hidup lagi, bagaimana ekonomi lokal bergerak, bagaimana akses pendidikan pulih, bagaimana layanan dasar kembali berjalan. Semua ini membutuhkan koordinasi yang tidak kecil. Data harus digabungkan, perencanaan harus disatukan, dan ego sektoral harus ditinggalkan. Semua orang sadar, dana yang tersedia sebenarnya cukup, bahkan sangat cukup. Tapi tantangan sesungguhnya ada pada kemampuan membelanjakan dana itu dengan cepat dan tepat. Negara sering kuat di perencanaan, tapi lemah di eksekusi. Dalam konteks ini, kelemahan itu tidak bisa ditoleransi, karena setiap hari yang hilang adalah tambahan beban bagi korban. Ada satu benang merah yang terasa kuat dari seluruh proses ini: keberanian mengambil risiko. Negara akhirnya mengakui bahwa tidak semua risiko bisa dihindari. Ada risiko hukum, risiko politik, risiko kritik, tapi ada risiko yang jauh lebih besar jika negara memilih diam. Risiko kehilangan kepercayaan rakyat. Keputusan untuk mempercepat, memotong, dan menerobos bukanlah keputusan sembrono. Itu keputusan yang sadar bahwa keselamatan manusia lebih penting dari kenyamanan birokrasi. Ini bukan cerita tentang negara yang sempurna, tapi tentang negara yang mau belajar dari kekacauan. Di tengah semua itu, kita melihat satu pesan yang seharusnya tidak hilang. Negara hadir bukan hanya lewat pidato, bukan lewat konferensi pers, bukan lewat angka di APBN. Negara hadir lewat keputusan sulit yang diambil di saat genting, lewat keberanian untuk berkata, kita jalan sekarang, urusan nanti bisa disusul. Bencana memang membuka luka, tapi juga membuka cermin. Cermin yang menunjukkan seberapa cepat negara bisa bergerak, seberapa berani negara mengambil risiko, dan seberapa tulus negara memihak rakyatnya. Dan pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat apakah semua prosedur dipatuhi. Sejarah akan mencatat apakah negara datang tepat waktu. Narasi ini bukan untuk mengagungkan siapapun. Ini untuk mengingatkan bahwa di balik setiap kebijakan, ada pilihan moral. Dan dalam situasi darurat, pilihan moral itulah yang menentukan apakah negara benar-benar hadir, atau sekadar terlihat hadir.